Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan kita di podcast Poltekkes Medan, ya, podcast Med. Kali ini kita kedatangan tamu dari Universitas Imelda Medan, Ibu Sarida dan Ibu Fauza. Selamat pagi, ibu-ibu, ibu-ibu Selamat cantik. pagi. Ini kebetulan bidan dan perawat ya Iya, benar. bersama kita. Selalu kita seperti sebelumnya, setiap ada tamu di Poltekkes Medan kita selalu tangkap ini untuk kegiatan podcast. Jadi seperti biasa juga kita akan tanya-tanya nih ibu-ibu, ya. Kita tadi sudah bertemu untuk kegiatan RPL. Nah, saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu, bagaimana kesiapan RPL, terutama untuk profesi ya, di instansi Ibu, apa aja yang disiapkan kira-kira? Baik, terima kasih kepada Ibu. Jadi untuk terkait penyelenggaraan RPL ini tentunya kita sudah pernah pengalaman untuk melakukan RPL ini sebelumnya. Cuma hanya perbedaannya itu kemarin adalah RPL yang kegiatan dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai perguruan tinggi pengampu itu kebetulan mahasiswanya itu diambil dari yang PNS ya atau ASN. Jadi melalui kegiatan itu kita sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk program studi kebidanan, kemudian keperawatan dan juga rekam medis. Jadi melalui kegiatan itu mungkin untuk Universitas Imelda Medan sudah memiliki pengalaman, sehingga untuk profesi bidan ini kami berharap juga nanti dari pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi kami untuk melaksanakan program RPL di profesi bidan nantinya, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan tadinya, sesuai dengan diskusi yang telah dilakukan juga pertemuan tadi antara seluruh perguruan tinggi, sehingga nanti yang perlu kami harapkan dari perguruan tinggi ini tentunya sebagai pengampu dari Poltekkes ini bisa membimbing kami meskipun kami sudah punya pengalaman. Tentunya juga Poltekkes sudah berpengalaman sebagai pengampu, sehingga nanti mungkin Poltekkes bisa membimbing perguruan tinggi kami khususnya di prodi profesi bidan agar penyelenggaraan RPL nantinya bisa terlaksana dengan baik. Oke, kemarin waktu untuk ke Poltekkes Medannya memilih begitu untuk pengampu di di pusatnya kita ditentukan apa kita yang memilih untuk Poltekkes Medan? Untuk yang profesi bidannya. Yang untuk ini. Kalau untuk ini kami juga saya khususnya baru tahu informasi perihal ini karena kemarin waktu tanggal 8 September itu kami tidak mengikuti karena banyak kegiatan kampus yang harus. Lokakarya itu ya. Iya. Jadi sebenarnya kami dapat informasi itu melalui sosialisasi tadi, sehingga memang menurut keterangan dari tim panitia mungkin dari Poltekkes yang menyampaikan bahwa memang perguruan tinggi Universitas Imelda Medan ini sudah terpilih menjadi salah satu perguruan tinggi penyelenggara yang nantinya pengampu itu adalah dari Poltekkes, begitu Ibu. Oke. Nah, kalau Bu Faiza sendiri senang nggak nih kalau akhirnya Poltekkes Medan sebagai pengampu untuk institusi Ibu? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Poltekkes sebagai pengampu yang sudah memberikan kesempatan kepada kami Universitas Imelda. Ya sudah pasti senang sekali ya Bu. Sudah diberi kesempatan dari begitu banyaknya institusi yang ada di Sumatera Utara ini, kami salah satu yang terpilih oleh pengampu untuk pengampu RPL ini. Jadi harapan kami ke depannya mungkin lebih ada masukan-masukan lebih supaya ini bisa jadi pembelajaran sama kami, supaya kami bisa lebih profesional lagi dalam menghadapi RPL ini untuk kedepannya. Gitu. Sebelumnya alumni di sini Izit sebenarnya? Tidak, kalau alumni saya alumni dari Universitas Imelda. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin tanya juga, ini kan sesuai dengan transformasi kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes, salah satunya adalah peningkatan SDM kesehatan. Kita ingin tahu nih, kiat-kiat ibu-ibu di institusi Imelda, bagaimana kiat-kiat untuk peningkatan SDM kesehatan? Jadi kalau untuk berbicara mengenai peningkatan
SDM kesehatan tentunya kita harus kaitkan kepada kompetensi ya Bu ya. Iya. Tentunya kita tidak lari kepada kompetensi yang harus diharapkan dari mahasiswa ini. Dan tentunya pertama kita harus menyusun kurikulum berdasarkan yang namanya kebutuhan pasar dari SDM, karena bagaimanapun SDM ini nantinya berujung pada pengguna lulusan ya. Jadi untuk itu kami melakukan yang namanya workshop ya, mengundang beberapa stakeholder, kemudian beberapa Stakeholder ya. pakar ahli. Workshop contohnya seperti apa workshopnya Bu? Contohnya itu pertemuan ya, workshop ini Ya, contoh workshopnya apa? Judulnya, temanya gitu. Itu namanya bisa juga dilakukan yang namanya revisi kurikulum atau pemutaran kurikulum. Iya. Jadi melalui pertemuan itu mungkin kita dapatkan masukan-masukan, karena kebetulan memang sebelum ada profesi bidan ini kita juga sudah menyelenggarakan prodi diploma kebidanan, sehingga nanti stakeholder yang kita panggil itu adalah stakeholder yang juga yang mengikuti lulusan dari D3 kebidanan, karena kebetulan memang profesi bidan kita belum ada lulusan, sehingga kami mengundang stakeholder itu. Dari pertemuan itu kita mendapatkan masukan dari pihak eksternal ya, khususnya dari stakeholder, pakar ahli. Jadi dari masukan itu kita menyusun beberapa kompetensi yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Jadi nanti dari situlah kita melakukan yang awal untuk menyusun kurikulum berdasarkan masukan tersebut. Kemudian selain itu juga kita harus menyiapkan sarana prasarana, fasilitas pendukung untuk mendukung kegiatan pembelajaran khususnya laboratorium ya, karena memang kalau untuk SDM kesehatan apalagi kebidanan ini kita tidak lepas dan paling banyak itu untuk keterampilan itu di laboratorium ya Bu ya. Jadi memang kami berharap fasilitas laboratorium yang ada di kampus kami itu selalu upgrade, artinya bahwa alat-alat yang digunakan itu memang modern ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kurikulum yang sudah kami susun. Ya, artinya kalau kita mau peningkatan SDM kesehatan kan awalnya dari peningkatan mutu lulusan, begitu ya Bu? Iya, lulusan. Betul. Selanjutnya kalau untuk serapan lulusan nih, itu kan sekarang nih jor-jor nih di pemerintah harus banyak serapan lulusan ke luar negeri. Kalau untuk di Imelda sendiri bagaimana? Ada nggak yang sudah lulus di luar negeri, dan kiat-kiatnya kami pengen tahu juga, pengen belajar juga nih ya, saling sharing kita. Gimana kiat-kiatnya untuk peningkatan lulusan ke luar negeri? Kalau untuk lulusan ke luar negeri ini memang sudah ada, khususnya memang untuk keperawatan ya. Memang sudah ada saat ini untuk khususnya prodi D3 keperawatan ya. Karena memang prodi D3 keperawatan ini mulai dari tahun 2013 itu memang kita sudah melakukan kerjasama melalui juga kerjasama G2G, kemudian beberapa instansi swasta ya yang bisa menyelenggarakan untuk keberangkatan mahasiswa, namun itu resmi ya. Ya, resmi. Jadi memang kiat-kiat yang pertama itu kami, karena kita sudah tahu bahwa kelemahan dari lulusan itu terkait kepada bahasa, kemudian kemudian mental ya, apalagi salah satunya keberanian untuk sesuatu, karena segala izin sesuatu, orang tua juga ya. Iya. Kalau misalkan untuk yang namanya bahasa ini kita lakukan pembelajaran di luar mata kuliah atau ekstrakurikuler ya, itu ditambahkan di dalam jadwal mata kuliah, sehingga memang anak-anak juga penambahan seperti contohnya bahasa Jepang, bahasa Inggris ini kita tambahkan. Kemudian nanti kita tambahkan juga mata kuliah elektif untuk interpersonal, sehingga memang dari mata kuliah itu anak-anak akan terbentuk menjadi lulusan yang dia sudah memiliki kompetensi yang diharapkan oleh yang dibutuhkan di luar negeri. Oke. Nanti boleh dong kami mau tahu kerjasama dengan instansi mana saja untuk serapan luar negeri ya Bu. Kita bisa ikutan, pengen juga nih. Kalau memang banyak kan, tapi yang memang terdaftar ya, yang kita boleh ya Bu untuk tahu-tahu PT mana saja yang bisa membantu kami juga untuk serapan lulusan luar negeri ya Bu Sarida ya. Iya. Oke. Selain kerjasama tentang RPL nih, harapannya kerjasama apa lagi nih dengan Poltekkes Medan Bu Sarida atau Bu Fauza? Boleh. Kalau harapan kami adanya kerjasama untuk
masalah perkembangan ilmu pengetahuan kan Bu. Iya. Terutama untuk perkembangan kayak praktikum, karena rata-rata yang saya lihat selama ini untuk praktek lapangan itu lebih diprioritaskan untuk para bidan yang Iya. yang langsung terjun ke lapangan. Sementara kalau untuk dosen itu uh, workshop-workshop yang untuk atau pelatihan-pelatihan yang menyangkut upgrade Iya, dari agro apa ilmu ya. kita lapangan kita itu Iya. untuk dosen-dosen itu masih sangat minim sekali yang saya lihat gitu. Jadi Oke. lebih baik kalau saya rasakan lebih baik juga di dosen-dosen juga itu dilakukan gitu Bu, pelatihan-pelatihan seperti itu, karena kan Oke. berawal dari dosennya dulu sampai ke mahasiswa, akhirnya Iya. mahasiswa bisa mandiri untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau menyangkut bidan mungkin lebih kepada kurikulum kembali Bu. Kurikulum ya. Karena terus terang di kami profesi bidan masih banyak hal-hal yang belum kami pahami untuk kurikulum profesi kebidanan ini Ibu. Walaupun baru-baru ini pernah ada kita lakukan, mungkin di kemarin kalau nggak salah saya di kurikulum di Hotel Santika ya Bu ya. Kami juga mengikuti itu. Review kurikulum gitu ya. Review kurikulum Oke. kemarin, tapi dengan waktu yang singkat mungkin tidak. Masih banyak lagi yang perlu kami dalami, perlu kami pelajari untuk mungkin sharing antar sesama institusi ya Ibu ya. Jadi intinya selain kegiatan, kalau RPL kan Tridharma Perguruan Tinggi tuh ya. Jadi kita boleh kerjasama nanti di bidang seminar gitu ya, pelatihan atau pengabdian terpadu kita ya, rame-rame begitu ya. Iya, seperti itu Ibu. Jelas ya, terakhir pandangan ibu-ibu nih tentang Poltekkes Medan, bolehlah cerita ke kita gitu. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Jadi kalau pandangan artinya persepsi kami tentang Poltekkes tentunya sangat baik ya, karena dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjalin, artinya bahwa ini Poltekkes ini memang menjadi salah satu contoh ya kampus swasta ya, selain juga sama-sama penyelenggara pendidikan sama seperti kami kesehatan ya pada umumnya, sehingga memang seperti kegiatan RPL ini tentunya ini salah satu juga sebelum-sebelumnya ya. Jadi Poltekkes ini memang sering juga untuk mengikut sertakan dari perguruan tinggi swasta, baik juga seminar, kemudian organisasi-organisasi yang terkait seperti IBI ya, kemudian ada juga pertemuan-pertemuan, baik itu juga perlombaan yang mengundang beberapa perguruan tinggi. Ini tentunya dampaknya positif bagi kami khususnya perguruan tinggi swasta, sehingga ini nanti bisa membantu mutu pendidikan kami ya. Kemudian juga mungkin untuk kedepannya yang perlu kita lakukan itulah penjajakan meningkatkan kerjasama melalui MOA, sehingga nanti tidak hanya sekitar untuk pengurusan RPL ini saja, mungkin nanti kita bisa lakukan seperti kerjasama untuk pelaksanaan pengabdian bersama, kemudian penelitian bersama, kemudian mungkin ini kita juga bisa nanti melakukan yang namanya MPKM. Jadi harapan kami memang Poltekkes ini tetap solid seperti ini, dan juga saya memang terkesan tak jauh seluruh karena kebetulan ini saya kenal beberapa dosennya yang ramah tamah, kemudian memang dewasa, memang banyak belajar dari tim-tim di sini bahwa senior memang senior di sini sangat ramah tamah dan bersahaja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Sarida dan Bu Fauja yang sudah bersedia datang di podcast kita. Terima kasih semua sarannya, kemudian sharing-sharing yang sudah diberikan. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Universitas Imelda, dan sukses juga untuk Poltekkes Med. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu.